Setelah perjalanan panjang penuh lika-liku, kasus kecelakaan yang melibatkan mendiang Laura Anna dengan sang mantan kekasih Gaga Muhammad sebagai terdakwa memasuki babak akhir. Dalam persidangan yang digelar kemarin, Gaga pun dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dengan vonis hukuman penjara 4 tahun 6 bulan serta denda sebesar 10 juta rupiah. Lantas, benarkah keluarga Gaga merasa tidak terima akan hal tersebut dan akan mengajukan banding atas vonis majelis hakim? Masih merasakan sakit hati atas semua perlakuan Gaga terhadap Laura pasca alami kecelakaan? Seperti apa kesedihan sang kakak Greta Iren saat menguak chat Laura dan Gaga? Membeberkan isi chat lewat sosmed, benarkah sang kakak pun tidak terima atas semua perlakuan mantan kekasih adiknya itu? Atas semua yang telah terjadi, benarkah Ibunda Gaga masih tetap bersikeras dengan keyakinannya bahwa Laura meninggal dunia bukan karena kecelakaan, melainkan karena riwayat sakitnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar 10 juta rupiah. Nasib Gaga Muhammad atas kasus kecelakaan yang melibatkan mendiang Laura Anna akhirnya telah memasuki babak akhir. Ya, Rabu 19 Januari 2022 kemarin, persidangan pun kembali digelar yang beragendakan pembacaan vonis terhadap Gaga. Oleh karena kelalaiannya dalam berkendara sehingga menyebabkan kelumpuhan pada Laura Anna, hakim memutuskan untuk memvonis Gaga dengan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan. Selain hukuman kurungan, Gaga Muhammad pun dikenai denda sebesar 10 juta rupiah dan jika denda tersebut tidak mampu dibayarkan, maka akan diganti hukuman tahanan selama 2 bulan. Setelah mendengar vonis yang dijatuhkan kepadanya, Gaga pun tampak terdiam. Ia pun langsung pergi meninggalkan ruang sidang tanpa berjabat tangan dengan hakim dan jaksa penuntut umum. Lantas, benarkah ia merasa kecewa dengan hasil putusan yang dijatuhkan kepada dirinya? Benarkah ia dan kuasa hukumnya akan mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim? Menimbang bahwa dalam beberapa pasal dalam KUHP, pengertian kelalaian atau kelumpuhan ditafsirkan dengan beberapa terminologi, seperti yang susilo dalam Undang-Undang Hukum Pidana, serta komentar lengkap pasal demi pasal yang mengatakan bahwa kelalaian atau kelumpuhan diartikan dengan karena salah. Dan di situ terdapat bersama dengan saksi Laura Anna dengan minum minuman beralkohol jenis gin tonic bersama teman-teman. Karena saksi Laura Anna ini sudah menunjukkan kelumpuhan, di mana seluruh anggota gerak tidak bisa digerakkan dan mengalami kesakitan. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar 10 juta rupiah. Dengan adanya putusan terhadap persidangan Gaga Muhammad alias Sabda Muhammad ya, perkara ini selesai. Artinya proses persidangan sudah berakhir dan tidak ada lagi persidangan selanjutnya. Hari ini putusan sudah dibacakan oleh majelis hakim yang pada dasarnya sama dengan tuntutan dari penuntut umum, yaitu menghukum si terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta denda 10 juta apabila tidak dibayar diganti dengan 2 bulan kurungan. Anda sudah dengarkan sendiri mana majelis hakim memutuskan 4 tahun 6 bulan. Saya sudah bilang sama Gaga untuk berpikir-pikir, artinya kami punya waktu 7 hari untuk mengambil sikap apakah banding atau tidak, tapi besar kemungkinan kita akan mengajukan banding. Pertimbangannya apa untuk mengajukan banding? Ada hal yang memberatkan kan? Ada persoalan beda persepsi, beda pemandangan, beda pertimbangan. Majelis hakim mempunyai persepsi tentang apa yang kami dalilkan itu menjadi asumsi.
Padahal itu adalah fakta-fakta di persidangan, bukan asumsi, itu adalah realita yang ada di persidangan. Nanti saya akan ajukan semua di dalam persoalan banding yang akan datang. Kecewa iya, tapi kan ini semua kan hakim yang punya kewenangan. Kalau kita kan tidak punya kewenangan untuk bisa mengatur hakim, karena hakim sudah tentukan seperti itu ya udah kita ikutin aja. Justice for Laura. Seruan tersebut selama ini seolah menjadi hal yang diperjuangkan oleh mendiang dan keluarganya. Mengikuti proses persidangan Gaga Muhammad dari awal hingga akhirnya vonis dijatuhkan, kakak Laura Anna Greta Iren pun mengaku bahwa ia merasa cukup puas Gaga mendapat hukuman yang hampir mendekati ancaman maksimalnya, yakni 5 tahun penjara. Lantas seperti apa perasaan Iren setelah akhirnya keadilan untuk sang adik akhirnya telah sampai di tahap ini? Benarkah ia merasa vonis majelis hakim juga mewakili keinginan Laura atas kasusnya dengan Gaga? Aku cuma bisa bilang makasih kepada Pak Hakim karena sudah memberikan keadilan buat Laura. Aku yakin Laura juga pasti akan terima sama apa yang Pak Hakim udah berikan. Puas itu? Aku puas atau gimana? Puas sih. Ya semoga aja dia sekarang udah bisa tenang. Karena udah selesai keputusan yang ini dengan yang Pak Hakim berikan, itu sudah dia yang paling ngerti, dia yang tahu, dan kalau menurut dia itu cukup berarti ya sudah cukup. Buat aku pribadi udah cukup lega dan lumayan capek ya. Memperjuangkan keadilan nggak pernah mudah. Jadi ya susahnya itu harus dijalanin setiap hari, harus diresapin supaya saat hasilnya memuaskan kita bisa puas karena itu hasil kerja keras kita. Enggak akan puas lah, berapapun itu juga berpuluh-puluh tahun pun juga kan nggak sebanding, nggak akan ada yang sebanding sama rasa apa yang Laura rasain lah selama 2 tahun ini. Dia kuat itu kita kan selalu memberikan dia support bahwa apapun keputusan itu kamu harus terima, karena sebenarnya ini adalah ujian dan cobaan itu adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itu yang membuat dia kuat. Akhirnya, vonis 4 tahun 6 bulan dijatuhkan pada Gaga atas kasusnya dengan Laura. Masih merasakan sakit hati atas semua perlakuan Gaga terhadap Laura pasca alami kecelakaan. Seperti apa kesedihan sang kakak Greta Iren saat menguak semua perlakuan Gaga pada Laura. Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Zena, saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Menghormati apapun yang diberikan oleh majelis hakim terhadap Gaga, namun tetap saja jauh di dalam lubuk hatinya, kakak Laura Anna Greta Iren mengaku bahwa seberapa lama pun Gaga mendapat hukuman tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami Laura hingga akhirnya tutup usia. Baru-baru ini, Greta Iren lewat akun media sosialnya membongkar kelakuan serta kebohongan Gaga saat Laura masih menjalani perawatan pasca kecelakaan. Diduga Gaga sempat diam-diam pergi bersenang-senang di saat Laura Anna terbaring lumpuh tidak berdaya. Saat mengetahui dibohongi, Laura kemudian meminta Gaga untuk jujur, bahkan sampai menyertakan bukti video dalam chat itu. Namun, Gaga tetap saja tidak mau mengakuinya. Tak hanya itu, dari bukti chat tersebut pun tampak sepasang kekasih itu cekcok besar lantaran diduga Gaga mempunyai wanita idaman lain. Lantas seperti apa tangisan kesedihan Iren atas semua kebohongan yang dilakukan Gaga terhadap mendiang Laura di masa-masa terpuruknya? Aku baru aja ngebuka HP-nya Laura dan kayak aduh galau banget. Pengen spill aja kali ya, kan mereka keterlaluan banget nih ya. Gue pengen spill aja deh ini ya, ini HP ini dia banyak banget kayak.
Makanya yang aku omongin itu bukti-buktinya. Kenapa aku bisa ngomong gitu. Berarti biar menguatkan bukti ya kalau Iya, supaya aku nggak cuma ngomong doang. Tapi yang memicu untuk akhirnya share ke sosial media apa tidak? Ya saya ngeliat aja chatnya itu, dia ternyata sejahat itu. Yang benar-benar, wah, saya bacanya aja sampai nangis-nangis. Udah ada buktinya kan semua. Yang minta aja siapa? Dia dengan perginya Laura dia dia rasa bersalah. Perginya Laura dia sangat bersalah. Makanya kalau orang bilang kok Gaga kayak tidak ada penyesalan, itu kan kata orang. Kan beda-beda. Orang kadang-kadang rasa bersalah, kadang-kadang masih bisa senyum. Ada yang enggak, yang sedih banget. Pada waktu Laura baru meninggal itu 1 hari kan, besoknya sidang ya. Hari ini meninggal, besoknya sidang itu sebenarnya dia tahan tangis. Jadi bukan berarti dia menghadap ke atas itu lalu ketawa, tidak. Itu karena dia tahan air mata. Dia tahan karena aku ada pada waktu itu. Belum cukupnya itu maksud aku, hukuman seberapa lama pun nggak akan cukup, nggak akan bisa ngebalikin Laura. Itu aja. Makanya aku bilang, ya kalau Pak Hakim bilang itu cukup ya aku nurut. Tapi kalau mau dibilang apakah itu cukup buat menggantiin semua penderitaan Laura, ya nggak ada yang bisa nggantiin. Tidak dipungkiri, rasa sakit hati hingga kini masih dirasakan oleh keluarga Laura Anna atas segala sesuatu yang telah terjadi. Selama proses persidangan berlangsung, Greta bahkan enggan untuk melihat wajah Gaga karena hatinya sebagai kakak masih terlukai melihat sang adik diperlakukan semena-mena. Terkait perbuatan sang putra yang mengakibatkan kelumpuhan Laura, Ibunda Gaga Janaria pun mengaku sempat meminta maaf pada kedua orang tua Laura. Namun bagi Greta, semua permintaan maaf itu tidak lagi ia dan keluarga harapkan karena sudah sangat terlambat. Ya, kini Laura Anna telah tiada dan permintaan maaf pun jadi tidak ada artinya. Ketika melihat sosok Gaga, perasaannya gimana sih? Aku coba buat nggak ngeliat sih. Aku coba buat nggak ngeliat dan ya yang aku ingat Laura. Aku di sini untuk Laura. Dari tadi juga aku cuma berdoa. Aku ya ngomong aja ke Laura dalam hati kayak Laura doain. Pada saat awal kejadian di rumah sakit, aku sudah minta maaf sama orang tuanya, ibu bapaknya. Aku sudah minta maaf. Pada saat orang tuanya tiba di rumah sakit, aku udah langsung minta maaf sama dia, sama bapaknya, sama ibunya juga. Lalu jawab bapaknya waktu itu jawab, oh no problem, ya anak-anak, anak muda gitu. Dari awal aku sudah minta maaf. Kalau persoalan kita berbicara minta maaf dari awal kejadian aku sudah minta maaf. Sangat terabaikan karena kita udah ngucapin minta maaf, tapi kan dianggapnya belum. Dari awal kejadian aku sudah ngucapin karena aku tahu sekalipun Gaga ini dia salah dan tidak salah sama-sama dalam satu kendaraan, dengan kejadian seperti ini kan dia yang mengendari pasti dikatakan salah. Jadi aku minta maaf sama orang tuanya Laura. Aku nggak berharap. Ya udah telat juga. Menurut aku justice for Laura itu nggak cuma buat Laura sih, tapi untuk semua orang. Jadi dari kasus ini kita bisa belajar semuanya kalau kelalaian yang dilakukan saat mengemudi itu bisa berakibat fatal. Greta Iren membongkar chat Gaga dan Laura untuk menunjukkan bukti perlakuan Gaga pada Laura. Atas semua yang telah terjadi, benarkah Ibunda Gaga masih tetap bersikeras dengan keyakinannya bahwa Laura meninggal dunia bukan karena kecelakaan, melainkan karena riwayat sakitnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di saat vonis majelis akhirnya sampai ke tahap hukuman penjara 4 tahun 6 bulan, Ibunda Gaga pun kembali buka suara terkait begitu banyak pandangan miring yang putranya serta keluarga terima selama ini. Ia pun berpegang teguh bahwasanya Laura meninggal dunia bukan karena kecelakaan, namun karena riwayat sakit yang dideritanya.
Sementara itu, terkait ATM Laura yang dituding digunakan oleh Gaga, Ibunda Gaga ternyata mengakuinya. Namun saat itu dilakukan untuk membayar rumah sakit atas perawatan yang dijalani Laura. Mereka menuntut mengatakan bahwa Laura meninggal karena kecelakaan, itu yang aku jadi pertanyakan. Tapi kalau dia meninggal karena hal lain, ya kan gitu. Tapi kalau dia bilang karena kecelakaan, ya saya sedikit bertanya, kecelakaannya kan udah 2 tahun, bukan baru kemarin, kan gitu. Makanya jangan diangkat yang itu, seperti itu. Makanya aku, ya kalau saya pertanyakan, ya kalau dia bilang meninggal karena kecelakaan, itu. Orang meninggal karena sakitnya itu. Iya, kalau misalnya dia sakit, saya juga udah tanya Gaga, sebenarnya Laura ada riwayat sakit apa. Dia bilang memang mahnya itu ada, udah lama. Ya, kalau itu ya memang mungkin sudah waktunya beliau untuk kembali ke pangkuan ilahi kan. Kalau kita selalu membahas saya dituduh gesek ATM karena saya nggak lakukan, itu nggak aku lakukan sama sekali. Dari mana aku lakukan itu? Kan gitu, aku nggak melakukan sama sekali. Kalau misalnya almarhum dia bilang saya yang gesek, enggak sama sekali. Ya dia gesek itu, yang di ini itu hanya DP dan itu Gaga, dan itu atas persetujuan Laura. Atas persetujuan. Tidak mungkin Gaga dia lakukan kalau tanpa persetujuan Laura. Mama langsung nanya ke Laura, karena mutasi rekening Laura itu mama yang ngecek. Mama cek, terus ada 8 juta di rumah sakit Melia. Mereka bingung dong, loh ini kenapa Laura kebayar? Mereka bilangnya udah izin Laura kan? Nggak ada izin sama sekali karena Laura di situ kaget. Hah? 8 juta? Aku nggak ini? Orang kartunya dipatahin? Kartu Laura itu ATM-nya patah. Yang gesek gimana? Tuhan tidak tidur. Laura selalu bilang kayak gitu, Tuhan tidak tidur. Laura nggak pernah ngefitnah. Laura kan ada buktinya, semua chat-chatnya itu kan semua ada buktinya. Kita nggak ada ngefitnah-fitnah, kita ngomong sesuai fakta aja. Ngapain dia fitnah juga? Orang dia juga korban. Buat apa dia bohong? Kalau dia masa dia bohong dia cacat? Enggak. Emang jelas-jelas kayak gitu. Kalau gitu ngapain dia sakit-sakitan setiap hari, nangis-nangis kakinya nggak bisa digerakin? Selama berjalannya proses hukum kasus kecelakaan yang menjadikan Gaga sebagai terdakwa, tak hanya hukuman pidana, namun juga sanksi sosial seolah bertubi-tubi menerpa mantan kekasih Laura tersebut. Namun, di balik itu semua, Janaria mengakui bahwa mendiang Laura merupakan sosok kekasih yang baik dan sangat menyayangi putranya. Secara belak-belakan, ia pun mengakui sebagai ibu, dirinya sebenarnya memberikan restu atas jalinan hubungan antara Gaga dengan Laura. Lantas seperti apa tanggapan Ibunda Gaga terhadap tudingan mulai dari dugaan orang ketiga hingga Laura Anna yang selalu merogoh koceknya demi sang putra selama menjalin asmara? Laura itu orangnya pada dasarnya baik. Laura pada dasarnya baik dan sangat saling menyayangi. Dia sangat sayang sama Gaga. Tapi di samping ada kasus begini, ya Laura sendiri kan bingung. Kalau dia mengikuti Gaga, artinya Gaga kan baru pacaran. Kalau orang tuanya kan mau tidak mau harus mengikuti. Laura baik, anaknya baik. Emang biasanya juga Laura yang bayar-bayarin sih. Kalau selama aku berteman sama Laura, ya emang Laura yang suka bayar-bayarin. Kalau dia bilang selalu membiayai Gaga, aku tidak terlalu paham sejauh itu. Tapi waktu saya tanya Gaga tidak seperti itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.